Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 6 Jumadal Ula tahun 1442 Hijriah atau 20 Desember tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 1115 Hijriah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah bab yang kelima, babun ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Bab yang kelima adalah tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Malam hari ini merupakan pertemuan yang pertama. Kita perhatikan terlebih dahulu di halaman 20 dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi. Baru nanti selanjutnya kita akan simak penjelasannya sedikit demi sedikit mengikuti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qaulul Mufid yang nanti akan dibacakan insyaallah isinya. Kita perhatikan di halaman 20 dalil-dalil dari penulis rahimahullah terkait bab ini dulu, tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Qul, katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, berdasarkan ilmu. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, semuanya mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
innaka sesungguhnya engkau wahai Muaz ta'ti qauman akan mendatangi satu kaum min ahlil kitab, mereka kebanyakannya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini dikasih tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyakun, maka hendaknya awwala ma tad'uuhum ilaihi, yang pertama kali engkau dakwahkan kepadanya, syahadatu alla ilaha illallah, adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini yang pertama kali, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama kali diajak agar mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka nurutin itu, mau mereka syahadat la ilaha illallah, mau mereka mentauhidkan Allah. Di sini saya tidak baca terjemahannya ya. Lihat saya baca Arabnya sedikit-sedikit saya terjemahkan. Dan insya Allah lebih mudah demikian ketimbang saya baca terjemahannya. Kita lanjutkan. Fa inhum ata'uka, kalau mereka nurutin lidzalika, nurutin itu maksudnya mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mau mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka ajarin mereka, kasih tahu mereka, annallaha, bahwasanya Allah iftarada alaihim, memfardukan kepada mereka, mewajibkan atas mereka, khamsa salawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Jadi yang paling penting mau syahadat dulu apa enggak? Kalau udah mau syahadat, ajarin salat. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau nurutin itu, ada 2 tahapan yang udah diturutin. Yang pertama syahadat la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah. Yang kedua mereka mau salat, fa'alimhum, ajarin mereka lagi, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftarada alaihim shadaqatan, ngewajibin kepada mereka zakat. Kasih tahu, mau syahadat, mau salat, kasih tahu zakat. Zakat itu adalah tukhadhu, diambil, min agniyaihim, dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang miskinnya. Nah, berdasarkan ini sebagian ulama beda pendapat, boleh enggak kita tinggalnya di Jakarta, zakatnya di kampung. Maka berdasarkan ini satu pendapat menyebutkan sebaiknya kalau tinggal di Jakarta, zakatnya di Jakarta aja. Akan tetapi pendapat kedua menyebutkan kalau misalkannya udah kebanyakan di Jakarta, boleh zakatnya ke kampung, termasuk kurban Idul Adha. Insya Allah demikian. Lanjutannya, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau nurutin itu, mau syahadat, mau salat, mau zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, fa iyyaka, engkau hati-hati wahai Muaz, wa karaima amwalihim, terhadap harta mereka yang karim, harta mereka yang dimuliakan. Jadi kalau udah mau zakat, ya udah hati-hati sama harta mereka. Jangan sampai nanti ketika mereka udah mau zakat dizolimin, zakatnya harus ini, harus yang paling bagus, harus banyak, harus itu diingetin sama Nabi SAW. Hati-hati sama harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, jaga diri dari doanya orang yang dizolimi. Jangan sampai mereka udah cakep mau syahadat, mau sholat, mau zakat, dizolimi. Ketika zakat aturannya diberat-beratin, harus kalau zakatnya ternak harus yang gede, sapinya harus ini, wah ini begini. Jangan, hati-hati doanya orang yang dizolimin. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Fa innahu, karena doa orang yang dizolimi itu, laisa bainaha, tidak ada hijab, ya, tidak ada antara dia wa bainallah, dengan Allah, hijab, tidak ada penghalang. Doa orang yang dizolimi
tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doanya orang kafir, jangan diisengin. Ya, emang dia kafir sih kafir gitu, tapi ini dia dizolimi posisinya. Kalau dia nyumpahin kita, bisa kena kita, istilahnya begitu. Nah, ini hati-hati dari doa orang yang dizolim, apalagi seorang muslim. Itu dalil yang kedua. Kita belum menjelaskan, kita baru baca judulnya sama dalilnya. Dalil yang ketiga, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad di halaman 21. Rasulullah SAW ketika perang Khaybar, jadi pengen perang Khaybar maksudnya, beliau bersabda, la'u'tiyanna, aku akan memberikan ar-rayah, bendera atau panji perang atau yang semakna dengannya, godan, besok akan diberikan kepada siapa? Rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Jadi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebaliknya Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Yaftahullahu ala yadaihi, bakalan Allah bikin menang lewat orang itu. Fabatan nas, akhirnya orang-orang mereka mabit, malam-malam, yadukun, mereka ngomongin, nih kira-kira orangnya siapa nih besok. Yadukuna lailatahum, di malam mereka itu mereka memperbincangkan siapa orang tersebut. Ayyuhum yu'toha, siapa yang bakal dikasih itu bendera, panji perang atau yang semakna dengannya. Falamma asbahu, ketika paginya, godau ala Rasulillah, mereka langsung berangkat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, semuanya, yarjun, mereka berharap, an yu'toha, biar dikasih bendera tersebut, panji perang tersebut. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, Aina Ali ibn Abi Thalib, ini Ali bin Abi Thalib mana nih? Kok nggak kelihatan? Faqila, maka dijawab, huwa yashtaki ainaihi, dia sakit matanya. Fa'arsalu ilaihi, kemudian singkat cerita, fa'arsalu ilaihi, mereka ngirim Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Mereka datangin Ali, dibawa kepada Rasulullah SAW. Fa'utiya bihi, Ali didatengin. Ini kalau didatengin berarti digotong karena sakit matanya, mungkin nyaris-nyaris buta begitu, atau dituntun. Ali dikirim. Istilahnya kalau dikirim Gojek gimana sih, pakai gosen gitu kan, dinaikin ojek bawa gitu kan, seperti itu. Jadi betul-betul sakit, nggak bisa datang. Tapi itu atas perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainaihi, maka Nabi ludahin kedua matanya yang sakit tadi. Wada'alahu, Nabi doain. Fabaro'a, langsung sembuh seketika itu. Nabi, ya ini Nabi, diludahin sembuh. Ka'an lam yakun bihi waja'un, seakan-akan gak pernah sakit sebelumnya. Diludahin sama Nabi SAW, seakan-akan kayak gak pernah sakit sebelumnya. Sembuh total 100%. Fa'aqtahur raya, lalu sama Nabi dikasih itu panji perang, dikasih itu bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, kemudian Nabi bersabda kepadanya, unfus ala rislik, maju ke depan. Artinya maju. Hatta tanzila bisahatihim, sampai di pelataran mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka. Setelah itu tentunya ajak masuk Islam dulu. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, kabarkan kepada mereka yang wajib buat mereka itu apa aja. Min haqqillah, terkait hak Allah.
kasih tahu sama mereka. Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika, kalau Allah ngasih hidayah dengan sebab engkau, rajulan wahidan, kepada seorang saja, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada onta merah. Ini baru dibacakan. Sekarang kita akan jelaskan dari awal ya. Yang pertama kita perhatikan di sini, tema kita adalah bab kelima dari kitab ini. Judulnya dalam bahasa Arab babun ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Nah, di sini ada disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya urutan pembahasan ini itu keren banget gitu. Kita lihat dari bab 1. Kita lihat bab 1. Apa judulnya bab 1? Judulnya adalah hakikat dan kedudukan tauhid. Kemudian lihat bab 2. Bab 2 judulnya keistimewaan tauhid. Kemudian dosa-dosa yang bisa diampuni gara-gara tauhid itu. Dosa apa aja yang bisa diampuni. Kemudian bab yang ketiga, orang kalau ngamalin tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Kemudian bab keempat, takut terhadap syirik, jangan sampai tauhid ternoda. Maka di bab kelima ini udah hanya kita paham itu semua, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kita dakwah kepada tauhid. Kita ngajak yang lain agar bertauhid. Kenapa? Karena iman itu nggak bakalan sempurna kalau kita kagak ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-Asr. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh, kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah. Gitu maksudnya. Kemudian ada lanjutannya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya berdakwah. Setelah tahu tauhid, maka dakwah. Sehingga bersamaan dengan tauhid, kita mempelajari tauhid, maka kita harus dakwah. Kalau tidak, maka kurang sempurna, kurang afdal. Dan sebagai catatan, tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang jalan di atas akidah tauhid ini, dia tidak berada di atas tauhid kecuali dia punya keyakinan tauhid itu adalah jalan terbaik. Setelah dia pelajari, pasti dia yakin tauhid itu adalah jalan terbaik. Kalau dia yakin itu tauhid adalah jalan terbaik, maka otomatis dia bakal ngajak yang lain ke situ. Dan ketika kita ngajak yang lain ke situ, kita berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, kita dakwahkan tauhid ini, maka ini termasuk kesempurnaan tauhid kita. Maka tauhid kita nggak sempurna kecuali kalau kita ngajak orang agar mereka juga mentauhidkan Allah. Itulah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Itu baru judul. Sekarang kita masuk ke penjelasan dalil pertama. Kita fokus sama dalil pertama. Yang megang bukunya lihat apa kalimat pertama? Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini adalah jalanku. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan demikian. Apa yang dimaksud jalanku? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah ini nih syariat Nabi Muhammad SAW. Nih syariat dalam ibadah begini nih, syariat Allah begini nih. Itu maksudnya. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Lihat, mengajak kepada Allah, dakwah.
Nah, orang-orang yang berdakwah ternyata mereka ada dua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, ada orang yang dakwahnya kepada Allah, ada orang yang dakwahnya kepada selain Allah. Yang pertama, ada orang dakwahnya kepada Allah. Yang kedua, ada orang dakwahnya kepada selain Allah. Artinya dia ngajak kepada Allah, ada juga yang ngajak kepada selain Allah. Nah, orang yang berdakwah kepada Allah, yang dia ngajak kepada Allah, otomatis dia adalah orang yang ikhlas. Artinya murni, cuma ngajak kepada Allah saja. Gimana caranya biar orang-orang itu nyampe kepada Allah? Kita kalau ingat faedah dari puasa, akan ada dua kebahagiaan orang puasa, ketika buka sama ketika melihat wajah Allah. Gimana caranya nih biar kita nyampe kepada Allah? Itu orang yang berdakwah kepada Allah, betul-betul itu aja yang diarah, betul-betul ikhlas dia, murni, enggak ada pamrih, tidak ada embel-embel lain kecuali cuma niatnya gimana caranya biar orang itu nyampe kepada Allah. Ini ulama-ulama Rabbani. Kemudian yang kedua, ada orang yang ngajak kepada dirinya sendiri. Dia seakan-akan acting dakwahnya kepada Allah, tapi tujuannya biar dia dihormati, biar dia dimuliakan, biar dia diagungkan sama pengikutnya. Ada orang-orang yang kayak begitu. Sehingga kita dapati orang itu dia marah kalau pengikutnya nggak nurutin dia. Tapi anehnya dia kagak marah kalau pengikutnya bikin dosa yang lebih gede dari yang biasanya begitu. Bahkan dia nggak nyuruh ninggalin lagi. Intinya yang penting dia gagah di hadapan pengikutnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian ada juga orang-orang yang dia berdakwah kepada, ya mungkin golongannya dia. Ya banyak ulama-ulama su yang mereka mengajak kepada golongannya dia, yang lain salah, golongan dia doang yang benar. Jadi dia bukan ulama agama tapi ulama su. Ada orang-orang yang seperti itu ternyata. Nah, di sini adalah berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdakwah kepada Allah, kemudian dia melihat orang-orang kok pada lari, dia buka pengajian, niatnya dakwah kepada Allah, orang-orang kok kagak hadir gitu. Yang dikit, yang hadir cuman dikit misalnya. Maka mereka hendaknya jangan putus asa, jangan ninggalin dakwah, jangan ditutup pengajiannya gara-gara yang hadir cuman dikit. Jangan. Jadi kalau orang benar dakwah kepada Allah, dia ngelihat orang kok pada kabur. Mungkin ketika sholat jamaah masjid penuh, padahal dakwah kepada Allah nih, beres sholat pada pergi, yang duduk tinggal 3 orang, tinggal 7 orang. Orang kalau benar dakwahnya kepada Allah, jangan putus asa, jangan tinggalin, jangan ditutup pengajiannya, lanjut aja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, unfus ala rislik. Ini bisa dilihat di halaman 21, baris ketiga, naskah Arabnya dari bawah. Lihat baris ketiga, naskah Arabnya dari bawah. Fa'atahur rayah faqala unfus ala rislik. Nabi bilang apa? Unfus ala rislik, maju pelan-pelan. Fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau Allah ngasih hidayah melalui engkau walaupun cuma 1 orang, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Di sini Nabi bilang maju pelan-pelan. Udah lanjut aja pengajiannya, jangan gara-gara yang hadir dikit ditutup pengajiannya, jangan. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan ada 1 orang dapat hidayah, mungkin kalau ini kan ngomongnya sama Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ada 1 orang Yahudi dapat hidayah, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Makanya kalau kita dakwah kepada Allah, akan tetapi dakwahnya kita kurang disambut, maka kita kecewanya
Jangan gara-gara itu, tapi kita kecewanya boleh, ya. Tapi istilahnya kita sedihnya boleh. Sedihnya gara-gara kok ada pengajian bener-bener, niatnya bener, niatnya baik, kok kagak mau hadir gitu. Kita udah niatnya bener, kita dakwah kepada Allah biar orang ngerti, tapi kok kagak dimanfaatin, sayang. Nah, kalau begitu boleh, nggak apa-apa. Jangan gara-gara dia sedih, dia marah atau dia kecewa gara-gara omongan dia nggak didengar, jangan. Tapi lebih dititik beratkan adalah kebenarannya. Ada kebenaran depan mata, kagak disamperin, sayang gitu. Jangan dia, ya yang hadir sedikit, udahlah tutup pengajiannya, udahlah nggak usah pengajian. Jangan begitu. Tapi dia sedih dalam artian apa? Dalam artian ada kebenaran depan mata, kagak disamperin. Saya pernah dengar, kalau nggak salah Ustadz Firanda Hafizahullah cerita, di Masjid Nabawi ada kajian fikih Syafi'i. Yang hadir kagak ada orang, kagak ada yang hadir cuma satu orang, kameramen doang yang rekam kajian, udah hanya diupload di YouTube. Tapi masya Allah, ini hebatnya Syekh, lanjut aja kajian. Saya pribadi pernah ngalamin tahun 2008, saya masuk Lipia tahun 2009. Tahun 2008 saya belajar Nahwu Shorof 1 tahun. Padahal saya lulusan pesantren yang ada pelajaran bahasa Arab juga dari SD, SMP, SMA. Tapi demi persiapan kita masuk kuliah di Lipia, saya belajar bahasa Arab 1 tahun full, Senin sampai Jumat pada asar. Awalnya muridnya 45, yang ngajar waktu itu alumni Lipia. Nah, awalnya muridnya 45, lama-lama tinggal 30-an, 20-an, 15-an, sampai tinggal 5 orang. Sampai tinggal seorang saya doang. Tapi hebatnya itu Ustadz ngajar seorang saya doang, udah kayak ngajar sekelas. Bodoh amat. Dia bilang, iya silakan dijawab. Jawab lagi kayak sekelas. Di situ saya belajar. Sehingga kalau memang ketika kita lagi ngajar, yang hadir cuma 1 orang, 2 orang, kagak masalah. Saya pernah ngajar TPA, pertemuan pertama yang hadir 40 sampai 50 sekian. Lama berkurang, tinggal 3 orang, anak yang punya rumah doang. Tidak masalah, karena yang punya rumah istilahnya Allah kasih rezeki lebih. Beliau ingin berbaik hati sama tetangga, silakan yang mau belajar, guru dia yang datangin. Tapi ternyata TPA tutup dengan sendirinya, cuma anaknya doang. Ya sudah, tidak masalah. Begitu. Jadi kalau dia mau kecewa boleh, cuma jangan kecewa gara-gara jumlahnya dikit, jangan. Tapi lebih kecewa, ini ada kebenaran depan mata kok kagak disamperin begitu. Jadi kalau misalnya ada satu saja yang mau nerima, yang mau belajar sama dia, itu udah cukup. Tapi kalau kagak ada yang mau belajar sama dia, maka dia sudah terbebas dari kewajiban. Balighu anni walau ayah. Dan kita kemarin kan dengar Nabi mengatakan, cuplikan hadisnya apa? Wan nabiyyu walaisa ma'ahu ahadun. Ada nabi kagak ada pengikutnya. Makanya kalau ada ustadz kagak ada yang dengerin ceramahnya, atau yang dengerin cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya nggak masalah. Ustadz itu juga talabul ilm, beda kelas sama nabi. Nabi lebih dijamin. Di antara para nabi ada yang cuma 1 pengikut, 2 pengikut, 3 pengikut, bahkan ada yang kagak ada pengikutnya. Apakah nabi itu dianggap Nabi itu dianggap gagal? Enggak. Sekarang banyak kajian online. Kita monitor di YouTube, di Zoom kajian online. Kadang-kadang yang hadir cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi ustadz itu masya Allah, lihat rekaman beberapa ustadz, kadang-kadang yang hadir cuma 3 orang, 5 orang, atau mungkin cuma 1 orang, atau bahkan lagi kagak ada yang nonton. Tapi ustadz itu lanjut aja, normal aja. Apakah dibilang gagal itu ustadz? Enggak. Jadi tetap kita istiqomah. Kenapa? Karena ad'u ilallah, aku ngajak kepada Allah. Dan catatan yang lain, ya, bagi orang yang berdakwah kepada Allah, itu sebetulnya cukup buat dia ngajak orang kepada kebenaran saja. Cukup buat dia amar ma'ruf nahi mungkar saja, itu udah cukup. Ini hak, ini batil, cukup.
Kenapa? Karena kalau kita diem, kita kagak ngejelasin mana yang hak, mana yang batil, nanti seiring berjalannya waktu bakal kebalik. Yang batil malahan jadi hak, yang hak malahan jadi batil. Gitu. Jadi contoh, kita celananya cingkrang, tidak isbal. Sementara kita tahu makna isbal, udah kita kasih tahu aja. Jangan kita diem. Ada aja. Kenapa celananya cingkrang? Ada deh. Jangan, kasih tahu. Takutnya nanti yang hak itu jadinya batil, dikira malah ciri-ciri teroris, padahal bukan. Kemudian jidatnya hitam. Sama, kasih tahu. Kenapa jidatnya hitam? Ini saya ketika sujud karpetnya agak kasar, jadi hitam gitu. Jadi kan dia tahu jadinya sebabnya. Atau mungkin kalau bisa kita selipkan yang lain, ada dalam Quran disebutkan ada bekas sujud dan yang lainnya, itu lebih bagus begitu. Jangan diem. Begitu. Ad'u ilallah. Lanjutannya apa? Ala basiratin. Artinya basirah di sini adalah apa? Adalah ilmu. Kalau tadi dibahas dakwah itu harus ikhlas karena Allah. Tadi sudah dibahas detail. Sekarang yang kedua, temannya ikhlas apa? Ilmu. Berarti dakwah harus ikhlas dan harus pakai ilmu. Karena apa? Karena kebanyakan yang bikin rusak dakwah dua. Yang pertama kagak ikhlas, itu dakwah jadi rusak. Yang kedua ilmu. Kagak ada ilmu, dakwah jadi rusak. Dan ilmu yang dimaksud di sini ala basiratin, otomatis maksudnya adalah ilmu syar'i. Akan tetapi apakah cukup ilmu syar'i saja? Jawabannya tidak cukup. Termasuk di dalamnya orang kalau pengen dakwah, yang pertama ilmu syar'i dia harus ngerti. Yang kedua, ilmu kondisi yang lagi didakwahin. Ilmu kondisi yang lagi didakwahin. Dia harus ngerti. Ya, yang didakwahin ini bagaimana gitu. Dia harus ngerti. Kalau dia kagak ngerti, ceplos-ceplos saja dia dengan ilmu syar'i yang dia kuasai, nggak berhasil dakwahnya. Dia harus ngerti orang yang didakwahin itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ilmu gimana dakwah ini biar nyampe ke dia. Dan ini satu paket namanya hikmah. Satu paket namanya hikmah. Ya, kita beli kagak ngelihat orang tepak-tepak duit di barangnya, kita datangin, Pak, syirik tuh Pak. Marah dia. Beli dulu dong. Beli sama dia, duit kita ditepak-tepak, baru kita kasih tahu, Pak, duit ini ditepak-tepak percuma. Besok kalau saya kagak kesini juga saya kagak beli. Orang kagak beli, yang ngatur rezeki siapa Pak? Allah. Oh iya ya. Jajan nggak diomelin sama dia. Kagak jajan diomelin sama dia. Itu kan satu contoh. Jadi dakwah itu nggak mesti di masjid, nggak mesti gelar kitab. Ya, kita dakwah bisa di mana saja. Cuma memang disesuaikan dengan porsinya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, ada dua maknanya. Yang pertama, kita sampaikan ya begitu saja asal menyampaikan. Siapa aja bisa begitu. Ya, habis sholat bacain satu hadis di sini. Bacain satu ayat Quran sama terjemahannya. Siapa aja boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan dariku satu ayat, ngejabarin. Ini nggak semua orang boleh. Gitu. Harus yang boleh siapa? Yang boleh para ulama. Makanya kita ngejabarin penjelasan ini lewat penjelasan ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka itu ala basiratin, makai ilmu, makai hikmah. Dia harus ngerti syariat, dia harus ngerti kondisi orang yang lagi didakwahin. Dia harus ngerti gimana caranya biar dakwah ini nyampe. Kalau kagak, nggak berhasil. Ya, sehingga demikian. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan berangkat kepada
ahli kitab. Tapi di sini nggak semuanya hukum syar'i. Karena apa? Kita harus tahu ini orang didakwahin harus dengan lemah lembut atau kasar, atau mungkin dia agak susah atau bagaimana, atau dia punya ilmu, dia punya syubhat. Kita harus tahu kondisi semuanya tuh. Maka ini tambahannya. Setelah ilmu syar'i yang kita kuasai, kita juga harus tahu yang lain-lain. Nah, begitu juga gimana caranya dakwah ini biar ditangkap sama orang. Seperti misalnya kita kasih targib, tasji, motivasi. Seperti Nabi mengatakan apa dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qatala qatilan, barang siapa yang bunuh orang, falahu salabuhu, maka harta rampasannya buat dia. Maksudnya lagi perang dapat musuh satu, Nabi kasih motivasi, pokoknya yang bunuh dia pegang apa udah buat dia. Ini kan Nabi kasih motivasi nih, orang jadi melek, jadi semangat. Atau dengan cara taklif, ngambil hati orang, taklif, mu'allaf. Ada orang di perang Hunain sama Nabi dikasih hadiah 100 ekor onta. Jadi harus tahu medan gitu. Ya, ada orang-orang yang dia itu dikasih motivasi, sholat sendiri, sholat berjamaah, bedanya 27 derajat Pak. Tapi ada orang yang nggak bisa digituin. Dia bilang apa? Sholat yuk, Jumatan yuk ada nasi kotak no. Bisanya digituin dia, ya kan? Mau jalan. Ada orang-orang yang begitu. Maka ini semuanya hikmah. Dan tenang aja, jangan punya pikiran nanti dia berarti nggak ikhlas dong Ustadz. Ya memang awal-awal begitu, tapi nanti insya Allah ke depan akan baik keislamannya. Yuk pengajian yuk, enak. Misalkannya nggak ada teh ya, sini doang teh kan. Ada teh sama ada snack gitu kan misalnya gitu kan. Atau makannya nasi kebuli gitu kan. Ada orang-orang yang memang mempannya ke arah situ. Jadi kita harus tahu apa namanya kondisi orang. Sehingga apa? Orang yang jahil itu nggak pas kalau dia dakwah, dan nggak bagus kalau orang jahil. Dan yang dia pakai pastinya bukan metodenya Rasulullah SAW. Karena orang yang jahil ngerusak dakwah dia. Ini pentingnya ala basirah. Pentingnya harus berdasarkan ilmu. Kemudian ana wa manittaba'ani. Lanjutannya setelah ala basiratin, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Artinya apa? Artinya di sini ada dua. Yang pertama, aku dan orang-orang yang mengikuti aku dalam artian ibadahnya kayak begini, kemudian dakwahnya juga kayak begitu. Atau yang kedua, aku dan orang-orang yang mengikuti aku dalam artian kami semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya oke, tidak masalah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena yang namanya tauhid menafikan kesyirikan. Sehingga dikatakan demikian, wa ma ana minal musyrikin. Selesai penjelasan dalil yang pertama. Kemudian penjelasan dalil yang kedua, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Akan tapi sebelumnya lihat di sini Muaz diutus ke Yaman. Apakah hanya diutus saja? Jawabannya tidak. Diutus di sini nggak cuma berangkat, akan tapi dia diutus sebagai guru di sana, sebagai kiai di sana, sebagai hakim, sebagai pendakwah di Yaman. Kemudian sama Nabi SAW dikasih tahu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, kalimat pertama dalam teks hadis ini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum dari ahli kitab. Artinya akan memberikan arahan kepada mereka. Ini sebagai dalil bahwasanya Nabi SAW ngasih tahu kepada Muaz tentang kondisi orang sana. Kan tadi kan udah dikasih tahu, nggak cuma
Mu'az ini istilahnya ulama lah, alim. Nggak cukup itu, harus tahu juga kondisi orang sana. Sama Nabi dikasih tahu. Dan Nabi SAW tahunya dari mana? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua tahunya. Yang pertama bisa jadi dari wahyu, yang kedua bisa jadi dari pengalaman. Udah azan. Kita azan dulu. Fadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Nah, ini Mu'adz diutus sama Nabi sebagai orang yang akan memberikan arahan, orang yang berdakwah. Harus tahu kondisi orang, sama Nabi dikasih tahu kondisinya. Apa kondisinya? Yang bakal engkau datangi mereka orang ahli kitab. Bukan sembarang orang pintar juga mereka, orang berilmu juga. Butuh persiapan ekstra. Tahu dari mana Nabi? Ya tadi bisa jadi tahu dari jalur wahyu atau tahu secara pengalaman. Amin ahli kitab, dari ahli kitab. Maka di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Saat itu mereka adalah mayoritas penduduk Yaman. Walaupun memang di sana ada orang-orang musyrik, tapi mayoritas adalah orang-orang ahli kitab. Maka Nabi SAW mengabarkan tentang dua hal tadi. Yang pertama, dia harus ngerti orang yang didatangin itu siapa. Yang kedua, dikabarin biar dia siap-siap. Karena mereka orang ahli kitab, orang pintar, orang punya ilmu gitu. Nah, kemudian berikutnya apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, syahadat di sini harus pakai ilmu. Seperti dasarnya dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah mengatakan illa man syahida, kecuali yang bersyahadat bil haq,
mempersyahadatkan kebenaran, mempersaksikan kebenaran. Wahum ya'lamun, mereka berilmu. Berarti syahadat harus pakai ilmu. Dan syahadat di sini double, ilmu iya, ngucapin juga iya. Karena orang yang bersaksi dia harus ngasih tahu gitu, harus ngucap. Makanya nggak cukup cuman di hati doang, cuma yakin doang nggak cukup, tapi ilmu iya, yakin iya sama ngucap juga iya. Kalau dia yakin di hati doang, tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan innahu laisa bimuslim bil ijma'. Secara ijma' dia bukan orang Islam kalau cuma yakin doang. Hatta yantiqa biha, sampai dia mau ngucapin la ilaha illallah. Lianna kalimata asyhadu tadullu alal ikhbar. Karena kata-kata asyhadu ini menunjukkan ngasih tahu, harus ngucap dia. Wal ikhbaru mutadamminun linnutqi, dan yang namanya ngasih tahu harus ngucap. Fala budda minan nutqi, maka harus ngucap, enggak cukup keyakinan saja. Fanniyatu faqat la tujzi, niat doang enggak cukup. Wala tanfa'uhu indallahi hatta yantiqa, enggak manfaat di sisi Allah sampai dia mau ngucap la ilaha illallah. Wan nabiyyu sallallahu qala li ammihi Abi Thalib, Nabi SAW berkata kepada pamannya Abu Thalib, qul la ilaha illallah, katakan. Sama Nabi disuruh ngucap. Nabi enggak bilang iktaqid, yakinilah la ilaha illallah. Nabi enggak bilang itu, tapi Nabi bilangnya qul, katakanlah. Disuruh ngucap. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budan bihaqqin illallah. Ada orang ahli kalam, mereka mengatakan arti la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Sebagian lagi mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Ini arti-arti yang batil, arti-arti yang gak benar. Kalau memang itu adalah artinya, berarti harusnya orang musyrik dulu dianggap orang-orang yang bertauhid dong. Karena dalam ayat surat Az-Zukhruf ayat 87 Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau kalian tanya siapa yang nyiptain mereka, mereka jawab yang nyiptain mereka adalah Allah. Tiada pencipta selain Allah. Berarti mereka orang bertauhid dong. Ternyata tidak. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka jawabnya Allah. Kalau memang itu maksudnya mereka orang tauhid, tapi kan tidak. Makanya la ilaha illallah artinya la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Temanya adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Berarti yang dijelaskan cukup sampai syahadat la ilaha illallah saja. Kita masuk ke dalil ketiga. Lihat dalil ketiga. Dalil ketiga apa bunyinya? La'u'tiyanna, akan aku berikan, kata Nabi Muhammad SAW. Di sini la'u'tiyanna ternyata ada 3 penekanan dalam sisi bahasa. Yang pertama, secara Nabi bilang wallahi la'u'tiyanna, demi Allah aku akan berikan. Berarti di sini Nabi bersumpah secara secara begitu ya, Nabi mengatakan. Kemudian di sini ada lam. Lam itu artinya penekanan. Sebetulnya dalam bahasa Arab u'ti, aku kasih, itu udah cukup. Tapi ada la u'ti, bukan la u'ti, tapi la u'ti, bakal aku kasih artinya. Kemudian ada nun, la u'tiyanna, ada nun bertasydid. Itu kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya nun taukid, penekanan. Sehingga di sini seakan-akan Nabi mengatakan wallahi la u'tiyanna, demi Allah bakal aku berikan nih. Apa yang bakal diberikan? Ar-rayah. Apa artinya ar-rayah? Ar-rayah artinya ya tanda, bendera, panji dan seterusnya yang semakna dengannya. Kapan diberikan? Godan. Godan ini dalam bahasa Arab maksudnya besok. Kalau kemarin bahasa Arabnya amsi. Cuman kadang-kadang godan itu maksudnya besok hari kiamat maksudnya. Contoh dalam firman Allah surat Al-Hasyr
ayat 18 Allah berfirman, wal tamdur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaknya tiap jiwa siap-siap apa yang bakal dia laporin besok kepada Allah. Besok maksudnya pada hari kiamat. Begitu juga kemarin. Nah, kadang-kadang kemarin artinya kemarin udah lama banget begitu. Kadang-kadang demikian. Cuma dalam bahasa Arab, ini bocoran sedikit, kalau godan tanpa alif lam artinya persis besok. Tapi kalau filgad pakai alif lam ada algad, itu besok-besok, bisa besok, bisa lusa dan seterusnya. Sama juga amsi dalam bahasa Arab artinya kemarin, persis kemarin. Tapi kalau bil amsi ada alif lam itu kemarin. Makanya kapan sampai Jakarta? Amsi, maksudnya kemarin. Berarti hari Sabtu. Tapi kalau kapan sampai Jakarta? Bil amsi, yang nggak tahu bisa Rebo, Selasa dan sebelumnya. Kemudian lanjutannya apa tuh? Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Lihat di sini, lihat Allah dan Rasulnya. Lihat Allah cinta juga sama orang itu. Menetapkan Allah punya sifat apa? Mencintai. Ada orang-orang mu'attilah, orang-orang yang menyeleweng dalam hal asma wa sifat. Mereka mengingkari Allah punya sifat cinta. Kita kan cinta sama Allah. Kebayang ya kita cinta sama Allah seperti apa cinta sama Allah? Allah juga cinta sama kita gitu. Nah, mereka orang-orang mu'attilah mengingkari, nggak percaya Allah nggak punya cinta katanya. Mereka bilang apa? Yang dimaksud dengan cinta itu cuma penghargaan doang dari Allah. Kemudian kita mencintai Allah, sama mereka dialihkan, ditakwil, katanya bukan kita mencintai Allah, tapi kita mencintai pahala katanya. Padahal sekarang kita kalau cinta sama Allah beneran apa cinta pahala? Apa cinta sorga? Cinta sama Allah beneran kan? Berarti kurang ajar mereka nakwilin perkataan kita sembarang. Maka ini takwil menyelisihi manhaj salaf. Siapa mereka salaf? Para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama yang datang setelahnya, yang mengikuti mereka. Sehingga apa? Cinta Allah beneran, cinta Allah gitu. Dan ini masuk sifat fi'liyah. Ya, masuk sifat fi'liyah. Sifat Allah itu ada dua. Ada yang tahu nggak? Ada sifat fi'liyah, satu lagi sifat zatiyah. Kalau sifat fi'liyah ini tergantung Allah ini suka-suka Allah gitu. Tapi kalau sifat zatiyah selalu nempel. Apa sifat zatiyah? Allah Rahman Rahim, zatiyah. Allah Rahman terus, Rahim terus begitu. Tapi kalau sifat fi'liyah ada sebabnya. Kayak contoh cinta. Ini sifat fi'liyah ada sebabnya. Kadang-kadang Allah benci sama orang di waktu-waktu tertentu, ada sebabnya. Kadang-kadang Allah cinta sama orang di waktu-waktu tertentu, ada sebabnya. Tapi kesimpulannya ini beneran, cinta Allah itu beneran. Jangan ditakwil-takwilin. Kemudian yang berikutnya apa? Yaftahullahu ala yadaihi. Allah akan bikin menang melalui dia. Berarti jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Orang-orang malam itu pada ngomong, ini kira-kira siapa yang bakal megang bendera perang ini nih. Kemudian falamma asbahu, ketika besok pagi, godau ala Rasulillah SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW pagi-pagi. Semuanya pada pengen dapetin itu bendera, panji, amanat. Maka Nabi SAW mengatakan, Ali, aina Ali, aina Ali, mana Ali bin Abi Thalib nih? Nabi yang nanya. Kemudian dikatakan yashtaki ainaihi. Yashtaki artinya secara arti dasar itu artinya mengeluh. Ya, Ali mengeluh matanya, tapi maksudnya kesakitan.
Dan otomatis Ali bin Abi Thalib kalau ngeluhnya kepada Allah, bukan ngeluh kepada orang gitu kan. Aduh enggak. Karena memang matanya sakit. Kemudian dikatakan fa'arsalu ilaihi. Ali dikirim ke Rasul. Fa'utiya bihi, dihadirkan ke Rasul, seakan-akan sakitnya parah. Seakan-akan sakitnya parah, hampir nyaris buta seperti itu. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Sama Nabi diludahin matanya, didoain. Akhirnya apa? Fabaro'a, langsung sembuh seketika. Ka'an lam yakun bihi wajaun, seakan-akan gak pernah sakit sebelumnya. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwasannya Rasulullah beneran Rasul, beneran Nabi. Dan ini termasuk kelebihan Ali bin Abi Thalib, bahwasannya dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia. Ini secara khusus demikian. Kemudian lanjutannya apa? Unfus ala rislik fa'atau raya faqala unfus ala rislik. Maju ke depan. Maju pelan-pelan hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau ada di pelataran mereka. Tsummad'uhum ilal Islam, ajak mereka ke Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, kemudian kasih tahu yang wajib buat mereka. Kalau udah mereka mau Islam, itu apa aja kasih tahu. Ngajak orang masuk Islam doang kagak cukup, mesti dia dikasih tahu kalau udah jadi orang Islam yang mesti dia kerjain apa aja. Di sini kita sedikit bertanya, yang lebih pas ngajak orang masuk Islam dulu, baru dikasih tahu apa yang wajib buat dia, atau dikasih tahu dulu yang wajib baru diajak masuk Islam? Kalau kita lihat berdasarkan ini, maka ajak Islam dulu, nggak usah banyak cincong, ajak yang penting Islam dulu. Udah dia cakep masuk Islam, baru kasih tahu dia wajib ngapain aja. Akan tapi kalau kita lihat zaman sekarang, kadang-kadang orang diajak masuk Islam, udah masuk Islam, dilihatnya harus sholat, harus zakat, menurut pandangan dia ribet, dia murtad lagi. Maka yang terbaik mendingan dikasih tahu dulu, karena kalau dalam Islam orang kalau murtad hukumannya dibunuh. Dalam Islam begitu, walaupun memang ulil amri yang melakukan, cuma kan ini kan berat, dosa besar. Nah daripada begitu, maka kita kasih tahu dulu kewajibannya apa kalau nanti udah masuk Islam. Kalau dia oke, puas, baru dia masuk Islam. Cuman bisa jadi ini kondisinya disesuaikan. Kalau yang terbaik kasih tahu dulu. Tapi kalau yang terbaik asal masuk Islam dulu, ya masuk Islam dulu. Ini disesuaikan. Akan tapi kelanjutan detailnya insya Allah pertemuan yang akan datang kita sempurnakan karena waktu. Demikian ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi insyaallah, jadwal kita pekan 1 pekan 3 hari Ahad ba'da maghrib. Yang mau bertanya setelah sholat bisa langsung ketemu saya atau ditunda sampai pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.